Halo teman-teman, saya Ardito Angga Saputra sebagai pengisi suara pada presentasi kali ini ingin mempresentasikan tentang karakteristik makhluk hidup dan pertumbuhan makhluk hidup. Oke, kali ini saya ingin memperkenalkan kelompok saya sendiri, yaitu kelompok 1. Yang pertama ada saya sendiri, Ardito Angga Saputra, absen 4, Gede Wahyu Mahardika, absen 7, Gede Rama Raditya Adnyana, absen 9, Ketut Adi Aryana, absen 11, Gede Made Gilang Nanda Permana, absen 8, dan Primanda Panji Sanjaya, absen 33. Kali ini, saya akan membacakan pendahuluan terlebih dahulu. Memahami karakteristik makhluk hidup serta proses pertumbuhan dan perkembangan adalah penting, karena hal ini merupakan dasar untuk memahami kehidupan di bumi. Dengan mengenal karakteristik makhluk hidup, kita bisa membedakan antara makhluk hidup dan benda mati, serta memahami bagaimana makhluk hidup berfungsi dan berinteraksi dengan lingkungannya. Sementara itu, mempelajari pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup membantu kita mengerti bagaimana organisme berubah dan berkembang dari tahap awal hingga tahap dewasa, serta faktor-faktor yang mempengaruhi proses tersebut. Pengetahuan ini sangat penting dalam bidang kesehatan, pertanian, konservasi, dan banyak aspek kehidupan lainnya, karena kemungkinan kita untuk bisa menjaga keseimbangan ekosistem dan meningkatkan kualitas hidup. Oke, kita ke karakteristik makhluk hidup terlebih dahulu. Karakteristik makhluk hidup dipecah menjadi 8 poin utama, yaitu respirasi, nutrisi, ekskresi, respons, tumbuh, regulasi, dan adaptasi. Pertama-tama kita ke poin pertama, yaitu respirasi atau bernafas. Respirasi atau bernafas adalah proses biologis di mana organisme menghirup oksigen dari lingkungan dan mengeluarkan karbon dioksida sebagai produk sisa. Jenis-jenis respirasi dibedakan menjadi dua, yaitu respirasi aerobik dan respirasi anaerobik. Respirasi aerobik adalah proses yang terjadi pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Sedangkan respirasi anaerobik itu terjadi pada mikroorganisme seperti bakteri dan ragi, serta pada otot manusia yang kekurangan oksigen. Oke, poin kedua adalah nutrisi atau makan. Makan adalah salah satu ciri khas yang membedakan makhluk hidup dari benda mati, karena semua makhluk hidup membutuhkan energi yang diperoleh dari makanan untuk melakukan berbagai aktivitas kehidupan seperti bergerak, tumbuh, bereproduksi, dan memperbaiki jaringan tubuh. Jenis-jenis nutrisi dibedakan menjadi dua, yaitu heterotrof dan autotrof. Kita ke poin ekskresi. Ekskresi adalah proses pengeluaran zat-zat sisa metabolisme atau zat-zat yang tidak diperlukan dari tubuh makhluk hidup. Contoh ekskresi yaitu 1. Pengeluaran urin oleh ginjal, 2. Pengeluaran urin oleh kulit, 3. Pengeluaran karbon dioksida oleh paru-paru, 4. Pengeluaran empedu oleh hati, 5. Pengeluaran gas dan uap air oleh tumbuhan, 6. Pengeluaran amonia pada ikan. Sekarang kita ke poin berkembang biak atau reproduksi. Reproduksi adalah proses biologis di mana makhluk hidup menghasilkan keturunan untuk melanjutkan spesiesnya. Ini adalah salah satu ciri utama yang membedakan makhluk hidup dari benda mati, karena melalui reproduksi, makhluk hidup memastikan keberlanjutan jenisnya dari satu generasi ke generasi berikutnya. Jenis-jenis reproduksi dibedakan menjadi dua, yaitu seksual dan aseksual. Seksual melibatkan perpaduan sel kelamin jantan atau sperma
dan betina atau sel telur. Aseksual tidak melibatkan sel kelamin dan hanya memerlukan satu induk untuk menghasilkan keturunan. Poin selanjutnya adalah respon terhadap rangsangan. Respon terhadap rangsangan adalah kemampuan makhluk hidup untuk mendeteksi dan bereaksi terhadap perubahan atau rangsangan di lingkungan mereka. Contohnya, rangsangan pada tumbuhan. Tumbuhan dapat menunjukkan respon terhadap cahaya atau fototropisme, seperti batang yang tumbuh ke arah cahaya, atau terhadap gravitasi atau geotropisme, seperti akar yang tumbuh ke bawah. Kedua, ada rangsangan pada hewan dan manusia. Baik, kita ke poin selanjutnya, yaitu regulasi. Regulasi merujuk pada kemampuan organisme untuk mengendalikan dan menyesuaikan berbagai proses internal guna menjaga keseimbangan dan stabilitas atau homeostasis dalam tubuhnya, meskipun terjadi perubahan lingkungan eksternal ataupun internal. Contohnya yaitu pengaturan suhu tubuh, pengaturan kadar gula darah, pengaturan tekanan darah, pengaturan kadar air, dan pengaturan pH. Selanjutnya, pada poin terakhir yaitu adaptasi. Adaptasi adalah proses di mana makhluk hidup mengalami perubahan atau pengembangan sifat-sifat tertentu untuk meningkatkan kemampuan bertahan hidup dan berproduksi dalam lingkungan tertentu. Adaptasi dapat bersifat fisik, fisiologis, atau perilaku, dan terjadi melalui mekanisme seleksi alam dalam jangka waktu yang panjang. Sekarang kita ke bab perkembangan makhluk hidup. Definisi perkembangan makhluk hidup. Perkembangan makhluk hidup adalah proses di mana organisme mengalami perubahan bertahap dan teratur dalam struktur, fungsi, dan kemampuan selama masa hidupnya. Perkembangan ini melibatkan pertumbuhan fisik, diferensiasi sel, dan perubahan dalam fungsi biologi serta perilaku yang memungkinkan organisme untuk mencapai kematangan dan kemampuan untuk bereproduksi. Baik, sekarang ke tahap utama perkembangan makhluk hidup. Yang pertama, ada pertumbuhan. Peningkatan ukuran dan jumlah sel yang menyebabkan organisme bertambah besar secara fisik. Misalnya, embrio yang berkembang menjadi bayi dan kemudian tumbuh menjadi dewasa. Kedua, diferensiasi sel. Proses di mana sel-sel yang awalnya seragam mulai mengkhususkan diri menjadi berbagai jenis sel yang berbeda, seperti sel otot, sel saraf, atau sel kulit yang masing-masing memiliki fungsi spesifik. Ketiga, pematangan. Proses di mana organisme mencapai kematangan seksual dan kemampuan reproduksi. Ini sering ditandai dengan perubahan fisik dan hormonal seperti pubertas pada manusia. Dan yang keempat dan terakhir, perubahan perilaku. Selama perkembangan, makhluk hidup juga mengalami perubahan dalam kemampuan kognitif, motorik, dan sosial yang memungkinkan untuk berinteraksi lebih kompleks dengan lingkungan dan spesies lain. Oke, kita ke perkembangan pada tumbuhan. Yang pertama ada perkecambahan biji. Proses di mana biji tumbuhan mulai tumbuh dan berkembang menjadi tanaman muda atau kecambah. Ini melibatkan pembentukan akar primer, batang, dan daun pertama kali, serta transisi dari tahap dorman yang aktif. Kedua, pembungaan. Perkembangan dari fase vegetatif ke fase reproduktif di mana tumbuhan mulai menghasilkan bunga. Ini adalah langkah penting dalam siklus hidup tumbuhan
karena bunga adalah organ reproduksi yang akan menghasilkan biji untuk generasi berikutnya. Ketiga, pemekaran buah. Setelah penyerbukan dan pembuahan, bunga berkembang menjadi buah. Buah ini melindungi biji yang berkembang di dalamnya dan berfungsi sebagai sarana penyebaran. Yang terakhir, diferensiasi jaringan. Proses di mana sel-sel tumbuhan yang awalnya seragam mulai berkembang menjadi jaringan yang berbeda, seperti jaringan pengangkut atau xilem dan floem, jaringan fotosintesis atau mesofil, dan jaringan pelindung atau epidermis. Oke, sekarang ke perkembangan pada hewan. Yang pertama, metamorfosis pada serangga. Banyak serangga mengalami metamorfosis seperti kupu-kupu yang berkembang dari telur menjadi larva atau ulat, kemudian menjadi pupa atau kepompong, dan akhirnya berkembang menjadi kupu-kupu dewasa. Kedua, perkembangan embrio. Pada mamalia seperti manusia, perkembangan dimulai dari satu sel telur yang dibuahi, yang kemudian membelah dan berkembang menjadi embrio. Embrio tersebut kemudian tumbuh menjadi janin dan anaknya lahir sebagai bayi. Ketiga, perubahan pada masa pubertas. Pada manusia selama masa pubertas, tubuh mengalami perubahan signifikan termasuk pertumbuhan organ reproduksi, perubahan suara, dan perkembangan karakteristik seksual sekunder seperti tumbuhnya rambut wajah pada pria dan payudara pada wanita. Yang terakhir, perkembangan kemampuan motorik. Anak manusia awalnya hanya bisa merangkak, tetapi seiring perkembangan otot dan sistem saraf, ia akan belajar berjalan, berlari, dan melakukan tugas-tugas motorik yang lebih kompleks. Kesimpulan pada presentasi kali ini yaitu karakteristik makhluk hidup yang mencakup berbagai fungsi vital dan proses pertumbuhan serta perkembangan yang penting untuk kelangsungan hidup. Oke, sekian dari kelompok 1. Saya Ardhito Angga Saputra. Terima kasih.